Sekarang kita mau ngerjain modul buat ujiannya teman-teman ya. Oke. Jadi ini yang akan kita kerjain di video kali ini. Kita pertama bikin model ujiannya dulu ya. PHP Artisan make model ujian sama migration sama mata pelajaran seeder ini edit. Factory kita nggak buat. Oke. MS seeder juga nggak buat ya. Oke, model aja sama migrationnya. Oke, untuk migrationnya, oke, bentar nih ya, seperti ini. Saya copy aja biar lebih cepat teman-teman ya. Di model ujian di sini ya, di migrationnya maksudnya, bukan di model. Oke. Oke, sesuaikan seperti ini teman-teman ya. Ujian nih nggak usah pakai S, ujian seperti ini. Oke, kita punya mata pelajaran ID. Ini diimport. Sebenarnya kita butuh nama tabelnya aja ya. Jadi begini, jadi biar kita ngambil nama tabelnya dari model gitu ya. Dimana nama tabelnya kan ini mata pelajaran gitu ya. Sebenarnya kalau kita langsung isi string gini, mata pelajaran juga bisa ya gitu. Kita bikin gini. Ini juga sama, kelas users, nih kita isi users, atau ya bisa langsung users gitu ya, users gini sama saja. Oke, apa gini, ini constraint ke kelas ID. Jadi di ujian itu nanti kita akan punya ini ujian untuk mata pelajaran apa, untuk kelas berapa, kemudian ini untuk yang input ujiannya siapa, kemudian ini nama ujiannya ujian apa gitu ya, misalkan ujian tengah semester atau ujian akhir semester, keterangan, kemudian durasi ini durasi pengerjaan ujian ini gitu ya, karena nanti kita akan pakai countdown untuk ujian ini, kemudian jadwalnya kapan, dan kita tambahin ya acak soal, acak jawaban, sama tampilkan hasil nih. Jadi ini bisa untuk setting kalau sudah selesai akan nampilin hasilnya ya. Ini untuk pilihan ganda ya idealnya, acak jawaban. Jadi nanti pilihan pertanyaannya tuh list pilihan jawabannya itu bisa kita acak, dan soalnya pun bisa kita acak. Oke, kita lanjut dari model, kita buka ujian models. Oke, di sini biasa, di sini protected, tabelnya sama dengan ujian. Oke, fill label, jangan fill label ya, Gardat aja, ID, dan kita akan punya relasi kemudian kita akan punya relasi ke belongs to ke user input. Tadi kita punya mata pelajaran ya, mata pelajaran. Oke, ini belongs to, return this belongs to mata pelajaran, kelas, relasinya ke mata pelajaran ID. Oke, ini ya, mata pelajaran ID, kemudian kita punya kelas, kita copy sini namanya kelas, sama belong to juga, ini kelas ID. Kemudian satu lagi kita punya user input, ini user input ya, user input. Oke, yang input siapa nih, ini ke user udah pasti ya, user input ID, bisa juga pakai user ID ya. Oke, seperti ini. Oke, kita sambil cek ya biar kita nggak tersesat nih. Oke, sudah seperti ini ya, sama ya. Oke, kelas ID ini boleh juga kita mau tambahin ID nih ya biar lebih eksplisit lagi. Sebenarnya dengan
mata pelajaran ya. Dengan kita nggak nambahin ini pun sebenarnya si Laravelnya udah bakal nebak nih, bakal nama foreign key-nya ke sini nih, mata pelajaran underscore ID, dia udah bisa nebak, tapi kita bikin secara lebih eksplisit aja. Oke, model sudah, seeder. Oke, sebelum ke situ kita di bagian mata pelajaran seeder nih kita ada perubahan ya. Oke, jadi di saat ngebikin mata pelajaran kita juga sekalian nambahin ujiannya ya. Oke, boleh kita copy di sini teman-teman, di mata pelajaran seeder. Oke, di sini seperti ini. Tadi relasi kita sudah buat. Kemudian untuk user input di sini kelas ID kita bikin random. Tadi kan kita bikin kelas seeder itu ada 1 2 3 4 5 6 7 biar ngacak ya. Ini random antara 1 sampai 7. Bahasa, ini nama ujiannya apa, keterangannya apa, durasinya berapa menit ya. Ini dalam menit 60 90 120. Ini biar jadwal ujian now sekarang. Cak soal kita bikin defaultnya 1 semua. Oke, seperti ini. Kita cek lagi. Yang lainnya pun sama ya teman-teman ya, cuma dengan kombinasi yang agak beda. Jadi boleh, saya mau copy aja nih biar lebih mempersingkat video. Oke, seperti ini. Untuk yang mata pelajaran yang lain kurang lebih hampir seperti ini, cuma value-value-nya aja yang agak beda ya teman-teman ya. Seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita harus buat resource nih, ujian resource ya. Kita buat ujian resource. Oke, kita buat dulu PHP artisan migrate. Oke, kita migrate PHP artisan. Jadi kalau mau buat resource untuk model baru atau table baru, kita jalanin dulu migrate-nya ya, biar saat ngebikin resource itu udah langsung digeneratein enak gitu. Make filament resource, namanya ujian, generate set. Oke, kita refresh, langsung jadi ujian. Cuman datanya belum ada ya, MFS. Ini saya bikin alias MFS ya. Oke, ada error apa? Metode ujian ini belum disimpan ya di model ujiannya nih. Sudah. Di mata pelajaran. Di mata pelajaran nih kita harus nambah relasi juga nih teman-teman ya, ke ujian. Oke, mata pelajaran. Error itu mah biasa ya, ngoding public function ke mata pelajaran punya ujian. Ujiannya nih has many ya, punya banyak ujian gitu ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia bisa punya beberapa ujian ya, misalkan ujian mid semester, semester dan seterusnya. Oke, return this has many ke ujian kelas. Oke, ini mata pelajaran ID. Ini kita nggak sebutin juga udah tahu nih Laravelnya nebaknya. Kalau has many dia bakal nebak dari nama modelnya nih, kemudian ditambahin underscore ID sama Laravelnya, bakal seperti itu. Oke, seperti ini. Sudah, harusnya kita sudah nggak nemuin error nih, harusnya ya. Nah, sip, kita refresh, kita login lagi nih karena sessionnya hilang, administrator. Oke, nah kita sudah punya data ujian ya, karena pakai resource jadi udah seperti ini ya. Jadi kalau untuk tipenya boolean nih langsung dia bikinnya pakai formnya, dia bikin seperti ini nih teman-teman ya. Oke, ini kita akan ganti pakai select. Kita ubah di ujian resource. Oke, navigation label, ingat ya, navigation label.
labelnya ujian, daftar ujian deh ya, daftar ujian. Oke, kemudian plural label lagi, label. Oke, kita refresh, daftar ujian, di sini ujian. Plural model. Aduh, apa namanya ya? Plural, kita lihat dari apa ya, terakhir kita resource atau pelajaran resource, plural model label. Plural model label. Oke, daftar ujian juga. Oke, daftar ujian, edit ujian. Oke, seperti itu. Kita mau ubah select tadi ya, di bagian ini sudah sebenarnya mata pelajaran ID. Nah, cuma di sini name, bukan name ya, nama mapel. Oke, untuk kelas ini nama kelas, user input name. Cuma user input kita nggak tampilkan ya. Oke, nama ujiannya apa, keterangan, durasi. Oke, bahasa Indonesia dasar banget. Kita coba save. Oke, sudah. Coba kita edit yang lain. Sudah sih harusnya. Oke, ini untuk date picker seperti biasa kita copy aja dari mata pelajaran resource. Date picker ada di user resource. Date picker, jadi biar cepat aja nih ya. Date time picker ujian resource. Oke, kita tambahin gini, DMYHIS, karena ini pakai jam ya. Misalkan hari tanggal 10 Januari jam 10 gitu misalkan ya. Kenapa nih error? Oke. Sip. Ya sudah, ini ada time-nya, durasi sudah. Oke, kita cek lagi apa lagi yang kita kerjain di sini. Di ujian, di user resource kita ubah, di user ini kita ada salah nih teman-teman ya. Di user resource, di bagian ngecek yang, nah ini ya, harusnya seperti ini teman-teman. Yang bawah kita umpetin dulu. Nah, jadi PHP artisan route list. Oke, create itu adalah users create ya. Jadi saat ini ya, filament admin resource create. Oke, sama. Ini pun sama. Oke, sudah. Kemudian mata pelajaran ini nambah relasi sudah. Saya rasa sih udah cukup ya teman-teman. Nanti kalau ada yang kurang-kurang bisa kita tambahin ya mungkin ya. Oke, sudah cukup sih ya. Ini enggak ada relasi. Oke, kita cek dari daftar ujian. Share input boleh. Nah, ini boleh kita ubah di bagian di ujian resource, di bagian tabelnya. Oke, ini berarti mata pelajaran dot nama mapel label. Udah inget nih, labelnya mata mapel gitu aja ya. Ini kelas dot nama kelas, labelnya nama kelas. Oke, user input, labelnya
user input. Oke, seperti ini. Ini boleh juga kalau mau kita ubah jadi forms komponen di sini, komponen, jadi biar nggak kepanjangan di situnya ya. Text inputnya kita pasti ada. Oke, seperti ini. Nah, kan ini jadi error. Boleh kita buang aja semua nih. Set, selectnya berarti belum ada, kita import text input. Kenapa yang ini bukan yang itu ya? Yang ini benar text input. Nah, oke. Ke refresh semua tadi sampai ke yang atasnya, salah kita. Oke, sip. Sekarang tinggal kita importin, select text area, data picker, sama toggle. Oke, nah jadi di sini biar lebih clean aja ya. Kita ekstrak di atas di sini. Kemudian di sini juga boleh nih, tables column. Tables columns. Oke. Biar lebih clean ya ini. Boleh teman-teman skip ini ya bagian ini kalau sudah paham ya. Text column. Oke. Sudah text column semua. Di bagian mana tuh? Ini ya. Save, save icon column. Icon column kita belum import. Oke. Edit action, table actions, table columns di sini, table action. Ini atau yang table sih nggak perlu juga, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini jadi kelamaan nih videonya. Action mana action? Oke. Edit action. Oke. Ini sama ini kita import semua dari action. Delete book action. So, book action group. Editnya malah belum nih. Edit action. Refresh, aman. Edit action, aduh. Nggak ke import ya. Edit action. Nah, sudah. Oke. Ini mapel, mata pelajaran, nama kelas aja ya. Nama kelasnya kita ganti jadi kelas aja. Itu kelas. Oke. User inputnya siapa, nama ujian, durasi, acak soal, boolean ya. Ini di set boolean dia jadi begini ya. Jadi kalau kita edit, acak soalnya jadi false, jadi 0, ini jadi silang. Oke, seperti itu. Oke, sudah cukup teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi.